Ini tandanya nyetrum nih teman-teman, karena kita bikin grounding di tembok. Ada test pen. Saya coba pegang dulu deh. Mungkin teman-teman mungkin yang sudah pernah kesetrum alat-alat elektronik di rumah gitu, itu pasti awalnya kaget gitu. Jadi berbeda-beda, ada yang listriknya memang besar, ada yang kecil gitu. Kayak seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya nyetrum teman-teman, cuman ya memang karena saya udah tahu daya setrumnya dia seapa, jadi saya udah nggak begitu kaget gitu. Nah, ini nyetrum. Boleh kita buktikan sama ini ya. Nih, kalau ini menyala, ini teman-teman bisa beli aja test pen di toko elektronik. Murah, harganya 10.000 sampai 15.000-an. Jadi wajib sebenarnya punya ini kalau kita ingin ngapa-ngapain di rumah atau memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan listrik. Itu wajib punya ini menurut saya. Oke, kita coba ya. Kita tempatkan di sini, teman-teman. Nah, kalau dia menyala, ini dia, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa dia ada listrik statis. Nah, ini dia. Makanya perangkat elektronik yang satu colokan dengan colokannya ini, dia semuanya akan memiliki listrik statis, atau bahasa lainnya adalah nyetrum gitu teman-teman. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya bagi teman-teman gitu. Ada yang memang dipegang dengan tangan seperti ini, dia ada yang tidak nyetrum. Kalau ini saya nyetrum ya. Nah, ada juga yang ketika kesenggol bagian ini, terutama kulit-kulit sensitif, dia setrumnya akan jauh lebih besar karena memang kulit kita sensitif gitu. Nah, cara ngeceknya ya seperti yang tadi. Kalau bisa bagian-bagian besi yang ada di sini seperti port USB, HDMI dan lain sebagainya yang berkaitan dengan metal, ini kita tes. Nah, ini kita tes sekali lagi teman-teman sebelum kita membuat groundingnya ya. Nah, ini nyala. Oke. Ini juga nyala, teman-teman. Nah, di kabel USB satu lagi. Oh, nggak ada ya di sini ya. Nah, kita coba di sini. Nggak kelihatan ya kameranya ya. Nah, ini nyala juga, teman-teman. Jadi, areal sini yang berkaitan dengan menggunakan listrik itu mempunyai listrik statis. Bahayanya adalah komponen yang ada di elektronik kita lama-kelamaan akan rusak. Itu teman-teman. Jadi pengalaman saya mungkin kalau di laptop, saya pernah mengalami VGA 2 kali sampai ganti ya, karena mengalami kerusakan dari listrik statis ini, teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar, gimana caranya? Jadi jangan kemana-mana teman, sampai habis ya, disimak. Ini kotak listrik yang saya gunakan gitu. Nah, ini adalah kabelnya. Nah, sepintas kabel ini mungkin teman-teman yang sudah paham, di sini terlihat ada grounding sebenarnya gitu. Tapi saya bukannya membicarakan masalah harga murah atau mahal ya, karena memang saya beli waktu itu ini dengan rumahnya ini sebesar 20.000 gitu. Cuma ya memang saya waktu itu terburu-buru ya untuk membeli ini, jadi saya tidak percaya bahwa kabel ini memiliki grounding. Meskipun di sini ada lapisan stainlessnya ya. Jadi kita buktikan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Sekarang saya akan membuktikan bahwa
Ini nyetrum karena tidak ada grounding, meskipun kabelnya terlihat seperti mempunyai grounding gitu. Tapi saya tidak percaya bahwa kabel seharga 20.000 ini memiliki grounding gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih grounding itu. Nah, oke. Sekarang saya buka. Pertama kita buka bautnya aja ya teman-teman nih di sini. Nah, ini adalah pin-pin grounding sebenarnya, teman. Pin grounding itu yang sebenarnya memang wajib ada ya dalam kelistrikan rumah agar perangkat elektronik kita itu tidak nyetrum. Gitu, teman-teman. Nah, oke, kita buka. Nah, ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Harusnya di sini ada kabel satu lagi untuk grounding, teman-teman, karena listrik rumah kita sebenarnya itu sudah memiliki grounding, mohon maaf. Cuma ketika kita memakai listrik yang tidak menggunakan kabel grounding seperti ini, ya tetap akan nyetrum, teman-teman, gitu. Nah, harusnya dia memiliki 3 kabel ya, seratnya di dalam ini, tapi dia hanya 2 kabel, 1, 2, harusnya ada 3 di sini. Nah, gimana caranya agar kontak listrik ini atau rumah listrik ini punya grounding tanpa kita harus membeli kabel lagi? Oke. Saya, teman-teman, yang perlu teman-teman siapkan adalah kabel, teman-teman. Bebas kabel apa aja, yang penting ya dia punya serat yang menghantar listrik lah. Nah, ini saya sudah siapkan capit ya, capit ini. Kalau teman-teman rumahnya atau kamarnya atau ya berkaitan dengan elektronik sekitarnya ada tanah, itu nanti ditancap ke tanah aja nggak apa-apa, teman-teman, lebih bagus. Karena berhubungan saya ini di lantai 2, jadi saya agak sulit ya untuk menancapkan grounding ke tanah gitu, karena sangat jauh gitu. Nah, ini saya pakai cara yang simpel. Nah, oke. Sekarang yang pertama adalah kita buka dulu ini penjepit kabelnya. Kita kendorkan dulu. Nah, yang ini kita kendorkan juga ya, teman-teman. Nah, memang setiap rumah colokan ini saya nyebutnya colokan rumah aja ya, supaya lebih bisa dipahami gitu, teman-teman. Nah, ini kita taruh di sini. Nih, teman-teman bisa lihat jelas ya. Nah, ini kita taruh di sini. Kita kencangkan, posisinya dia berada di tengah-tengah, ini, teman-teman. Nah, oke, sudah. Nah, kita jepit lagi agar dia tidak kemana-mana, teman-teman. Oke, sekarang sudah jadi ya, kita tinggal pasang aja. Kita tinggal pasang. Ups. Nah, ini dia, kita kencangkan lagi. Jadi ini saya tidak cepeti ya, saya tidak skip, biar teman-teman lebih paham dan lebih detail ya saya menjelaskannya gitu, supaya ya, karena memberikan tutorial masalah listrik seperti ini memang harus jelas, teman-teman, karena resikonya juga cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, ini kabel tambahan grounding yang tadi sudah jadi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pasti pertanyaannya, kabel ini kemana? Nah, kabel yang ini nanti kita buat paku di tembok ya, teman-teman. Paku seukuran ya kurang lebih 5 sentian lah gitu. Jadi kita paku gitu. Nah,
Saya sudah memaku ya agar videonya juga tidak terlalu lama. Nah dia kurang terlihat ya. Nah ini teman-teman, saya sudah memaku di sini, berada di tembok. Ini pakunya. Nah nanti colokan yang ini kita kaitkan aja di sini. Dia tidak nyetrum kok. Nah, oke ya, saya coba colokin ya. Saya coba colokin ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba menyalakan laptop ya, teman-teman. Nah, disinilah. Oke. Saya coba colokin laptopnya. Oke. Nah, posisinya ini saya lepas dulu biar teman-teman bisa tahu perbandingannya ya antara sudah dipasang atau belum dipasang. Ini tidak nyetrum teman-teman, jadi jangan khawatir karena ini adalah grounding gitu teman-teman. Ini belum saya pasang, dia pasti akan nyetrum. Nah ini dia nyetrum ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, mungkin tidak terlihat jelas ya, saya agak gelapin kali ya, coba. Nah ini saya tidak memakai flash ya sekarang. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah ini tandanya nyetrum nih teman-teman, karena ini belum saya pasang. Oke teman-teman. Nah ini nyetrum, itu dia. Nah gimana kalau ini saya kaitkan ke paku yang tadi. Nah kita lihat bedanya teman-teman. Ini saya tidak skip. Oke, saya colokkan ya di sini. Nah kita lihat bedanya apa. Nah ini dia sudah tidak menunjukkan adanya setrum ya teman-teman. Nah ini sudah sangat aman. Sudah sangat aman meskipun kita mau pegang ini, mau pegang pin yang manapun, ini sudah tidak nyetrum teman-teman. Oke, jadi caranya sangat sederhana, sangat simple gitu. Tapi catatan saya adalah jika memang memungkinkan teman-teman menyambung kabel grounding itu kita tanamkan ke tanah, itu akan jauh lebih baik teman-teman, karena memang di sini adalah posisinya saya berada di lantai 2 yang tidak memungkinkan untuk menanam grounding ke tanah gitu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya di sini saya tancapkan. Ini juga sudah tidak ada setrum teman-teman, sangat aman gitu. Apalagi teman-teman yang memang sudah mempunyai anak atau banyak anak-anak kecil gitu ya di sekitar rumah-rumah atau di sekitar lingkungan kita gitu, itu akan jauh lebih berbahaya teman-teman ketika perangkat elektronik kita itu ada setrum ataupun kata lainnya memiliki listrik statis gitu teman-teman. Jadi sangat berbahaya untuk anak-anak ataupun ya mungkin bagi kita pun ya sebenarnya berbahaya gitu. Ya jangan sampai perangkat elektronik kita yang memang kita sudah beli mahal-mahal itu akan rusak gitu teman-teman. Ya, jadi itu aja saran dari saya dan tutorial dari saya. Saya juga masih banyak belajar. Jadi mungkin jika ada tambahan dari teman-teman bisa komentar aja di bawah, jangan sungkan. Insya Allah saya balas. Jangan lupa subscribe teman-teman supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa mendapatkan update terbaru dari saya. Oke teman-teman, dan jangan lupa like-nya. Jadi sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan sampai jumpa.